Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Adisti dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kingdom hewan atau kingdom animalia. Di sini saya akan membahas tentang apa itu hewan, karakteristik umum hewan, klasifikasi hewan, hewan invertebrata dan vertebrata, serta peranannya dalam kehidupan. Oke teman-teman, sekarang di belakang saya ini sudah ada beberapa jenis hewan. Nah, di dunia ini ada banyak sekali jenis hewan. Kita harus bangga karena berbagai jenis hewan yang ada di dunia kebanyakan ada di Indonesia. Jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis yang terdiri atas kurang lebih 200.000 serangga, 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis reptilia dan amfibia. Ilmu yang mempelajari tentang hewan disebut zoologi. Tapi sebenarnya apa sih hewan itu dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, karakteristik umum pada hewan diantaranya yang pertama, tipe sel penyusun tubuhnya adalah eukariotik, yaitu inti selnya sudah memiliki membran inti. Yang kedua, sel animalia tidak berdinding sel dan kloroplas, yang akibatnya animalia tidak bisa berfotosintesis. Yang ketiga, tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi bersifat heterotrof. Dan karakteristik yang terakhir, anggota animalia itu ada yang hidupnya motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat secara bebas atau bisa bergerak aktif, tapi ada juga yang hidupnya sesil, alias cuma menempel pada substrat dan tidak bisa berpindah tempat secara aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan atau yang juga disebut dengan fauna, binatang, dan satwa adalah makhluk hidup yang tersusun atas sel eukariotik dengan organel lengkap namun tidak berdinding sel dan tidak memiliki kloroplas sehingga bersifat heterotrof serta dapat hidup sesil yaitu menempel pada substrat maupun motil yaitu bergerak aktif. Hewan yang ada di dunia ini sangat beragam. Untuk memudahkan mempelajarinya, hewan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, dan Chordata. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengelompokan hewan dalam tingkat filum diantaranya adalah yang pertama, jumlah sel. Berdasarkan jumlah selnya, hewan dapat dibedakan antara lain yang pertama, uniseluler atau monoseluler, yaitu individu yang memiliki satu sel atau satu nukleus. Contohnya, protozoa. Yang kedua yaitu multiseluler, yaitu individu yang memiliki jumlah sel lebih dari satu. Contohnya, filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Yang kedua yaitu berdasarkan lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh pada setiap individu, hewan dibedakan menjadi yang pertama dipoblastik, yaitu hewan yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Contohnya, Coelenterata. Yang kedua, tripoblastik, yaitu hewan yang memiliki tiga lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contohnya, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata.
Kemudian selanjutnya berdasarkan simetri tubuh. Simetri tubuh yaitu sistem pembagian tubuh menurut sumbu simetri tubuhnya. Hewan dibedakan menjadi, yang pertama asimetri, yaitu hewan yang tidak memiliki pembagian tubuh yang tetap atau sama. Misalnya protozoa. Yang kedua, simetri bilateral, yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua melalui pusatnya, diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Kemudian yang ketiga, simetri radial, yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya dari arah manapun, diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya, Porifera, Coelenterata, Echinodermata. Yang selanjutnya berdasarkan rongga tubuh. Rongga tubuh yaitu hewan yang tubuhnya terdapat rongga atau ruang antar lapisan tubuh. Perkembangan selanjutnya, rongga ini membentuk sistem organ tubuh seperti sistem pencernaan, pernafasan, ekskresi, dan sebagainya. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan dibedakan menjadi yang pertama, Acoelomata, yaitu hewan yang tidak memiliki rongga tubuh karena hanya memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Contohnya yaitu Platyhelminthes. Yang kedua yaitu Pseudocoelomata, yaitu hewan yang memiliki rongga semu karena hanya sebagian saja lapisan tubuhnya yang dibatasi lapisan mesoderm. Yang ketiga, Coelomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh yang nyata karena seluruh tubuh dibatasi oleh mesoderm. Minimal memiliki rongga gastrovaskuler yang berperan sebagai sistem pencernaan. Contohnya yaitu Coelenterata, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Selanjutnya, segmentasi tubuh. Segmentasi tubuh yaitu ruas-ruas tubuh. Berdasarkan ruas-ruas tubuhnya, hewan dibedakan menjadi yang pertama metameri, yaitu hewan yang tubuhnya memiliki ruas-ruas tubuh. Contohnya Annelida, Arthropoda, Echinodermata. Yang kedua non-metameri, yaitu hewan yang tubuhnya tidak memiliki ruas-ruas tubuh. Contohnya Protozoa, Porifera, Platyhelminthes, Nematelminthes, Mollusca. Pada Platyhelminthes ada yang mengelompokkan dalam metamerisme atau pseudosegmen. Yang keenam yaitu kerangka tubuh. Kerangka tubuh yaitu bagian tubuh yang berperan sebagai alat perlindungan. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan dibedakan menjadi yang pertama, exoskeleton, yaitu hewan yang memiliki alat perlindungan di luar tubuhnya. Contohnya pada hewan invertebrata. Yang kedua, endoskeleton, yaitu hewan yang memiliki alat perlindungan di dalam tubuhnya. Contohnya, chordata atau vertebrata. Selanjutnya, susunan saraf. Berdasarkan letak susunan sarafnya dibedakan jadi dorsal yaitu belakang dan ventral yaitu depan atau perut. Ada beberapa hewan yang belum memiliki susunan saraf yang jelas yaitu protozoa, porifera, dan coelenterata. Dalam sistem klasifikasi, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan diklasifikasikan menjadi hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang pertama, invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan jumlah hewan ini mendominasi kurang lebih 97% dari semua jenis hewan yang ada. Invertebrata meliputi yang pertama, porifera. Porifera memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya berpori-pori mikroskopis, mengalami dua bentuk kehidupan yaitu berenang bebas, polip, dan hidup menetap yaitu sesil. Belum memiliki organ pencernaan, sistem saraf, dan sistem
peredaran darah. Habitatnya di laut dan air tawar. Bentuk tubuhnya seperti vas bunga atau piala. Simetris radial, di dalam tubuhnya terdapat rongga tubuh yang disebut spongicle. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterata memiliki ciri-ciri, di antaranya tubuhnya simetri radial yang terdiri dari 2 lapisan jaringan. Kemudian selanjutnya, Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki ciri-ciri, di antaranya tubuhnya simetri bilateral, belum memiliki sistem peredaran darah, anus dan rongga dada, tripoblastik tersusun dari 3 jaringan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Memiliki alat pengisap atau sucker. Sistem saraf masih sederhana yang disebut dengan sistem saraf tangga tali. Alat ekskresinya disebut protonefridia yang berakhir dengan sekumpulan sel yang disebut sel api. Yang selanjutnya yaitu Nematelminthes. Bentuk tubuhnya gilik memanjang, multiseluler, parasit dalam tubuh makhluk hidup, tripoblastik, pseudocelomata yaitu selom semu, bilateral simetris, dilapisi kutikula, sistem pencernaan lengkap, tidak punya pembuluh darah, dan sistem respirasi, organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu Annelida, memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuh memanjang dan tersusun atas ruas. Tripoblastik, selomata, punya selom sejati, hidup di perairan, mempunyai kepala, bagian antar segmen, terdapat rambut kecil disebut setae, sistem pencernaan lengkap, sistem saraf tangga tali, sistem respirasi melalui seluruh permukaan tubuh, ekskresi dengan nefridia. Selanjutnya moluska, memiliki tubuh lunak ditutupi cangkang, simetri bilateral, tidak bersegmen, habitat di air laut, air tawar, dan di darat. Sistem pencernaannya lengkap, mempunyai lidah bergigi yang melengkung ke belakang, yang disebut dengan radula. Radula ini berfungsi untuk melumatkan makanan. Selanjutnya arthropoda. Ciri-cirinya yaitu kakinya beruas-ruas, tripoblastik, punya eksoskeleton, sistem pencernaan sudah lengkap, simetri bilateral, sistem saraf tangga tali, bernapas dengan insang, trakea atau paru-paru buku. Sistem ekskresi oleh tubula malfigi, kelenjar ekskresi ataupun keduanya. Nah, darah arthropoda disebut dengan hemolimfa. Selanjutnya, Echinodermata memiliki ciri-ciri yaitu eksoskeleton dan zat kapur dengan tonjolan duri yang keras, dewasa bersimetri radial, larva bersimetri bilateral. Mempunyai sistem saluran air yang disebut sistem ambulakral. Tidak mempunyai sistem ekskresi dan habitatnya di laut. Nah, selanjutnya yaitu vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang untuk menopang otot-otot dan melindungi urat saraf tulang belakang. Vertebrata sama dengan chordata yang meliputi Fistes, Amphibia, Aves, Reptilia, dan Mamalia. Chordata memiliki ciri-ciri tubuh simetri bilateral. Susunan sarafnya berbentuk pembuluh, memiliki chorda dorsalis atau notochord, memiliki ekor di belakang anus, memiliki coelom. Untuk melestarikan keturunannya, semua hewan, baik invertebrata dan vertebrata, melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Reproduksi hewan-hewan tersebut yaitu, yang pertama yaitu reproduksi pada porifera. Nah, porifera berkembang biak dengan vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu dengan pembentukan tunas dan gemule atau butir benih. Sedangkan secara generatif berlangsung secara anisogami, yaitu dengan peleburan gamet jantan
yaitu mikrogamet, dan gamet betina, makrogamet. Yang kedua yaitu reproduksi pada Coelenterata. Coelenterata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual dengan pembentukan tunas, sedangkan seksual dengan pembentukan gamet. Selanjutnya, reproduksi pada Platyhelminthes. Perkembangbiakan Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Melalui seksual dengan menghasilkan gamet, sedangkan aseksual dengan cara membelah diri, yaitu fragmentasi. Kemudian, regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Yang selanjutnya yaitu reproduksi pada Nemathelminthes. Alat kelamin pada Nemathelminthes terpisah. Cacing betina lebih besar dari cacing jantan, dan yang jantan mempunyai ujung berkait. Gonad berhubungan dengan saluran alat kelamin, dan telur dilapisi oleh kulit yang terbuat dari kitin. Hewan ini tidak berkembang biak secara aseksual. Selanjutnya, reproduksi pada Annelida. Annelida umumnya berkembang biak secara seksual dengan pembentukan gamet. Namun, ada juga yang berkembang biak secara fragmentasi, yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu, yaitu hermafrodit, dan ada yang terpisah pada individu lain, yaitu gonokoris. Selanjutnya, reproduksi pada arthropoda. Perkembangbiakan arthropoda umumnya terjadi secara seksual, tetapi ada juga yang terjadi secara aseksual, yaitu dengan parthenogenesis. Parthenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya, reproduksi pada Echinodermata. Fertilisasi pada Echinodermata berlangsung secara eksternal. Echinodermata bersifat dioecious, bersaluran reproduksi sederhana. Zigot berkembang menjadi larva yang simetris bilateral bersilia. Echinodermata ini juga dapat beregenerasi. Selanjutnya, reproduksi pada vertebrata. Nah, kalau reproduksi pada vertebrata menggunakan alat reproduksi, kecuali pada Aves betina, hanya mempunyai satu ovarium kiri. Kelamin terpisah atau hermafrodit di stadium larva setelah dewasa sebagai hewan dioesis, yaitu berumah dua. Fertilisasi eksternal dan internal, ada yang ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nah, semua hewan, baik itu invertebrata maupun vertebrata, memiliki peran penting dalam kehidupan, baik itu peran positif maupun peran negatif. Untuk invertebrata, peran positifnya diantaranya yang pertama, lebah sebagai penghasil madu, kemudian sebagai sumber pangan, contohnya anggota kelompok moluska seperti kerang, kerang hijau, cumi, gurita, kemudian krustase atau udang-udangan, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, ulat sutra menghasilkan benang sutra. Kerangka spongia dari kelas Porifera dimanfaatkan untuk spons mandi, serta masih banyak lagi peran yang lainnya. Sedangkan untuk peran negatif dari invertebrata diantaranya menyebarkan dan menularkan penyakit seperti nyamuk, lalat, kemudian sebagai parasit pada manusia dan hewan, misalnya kelompok Nemathelminthes. Selanjutnya, perusak bangunan manusia seperti rayap. Kemudian penyebar bisa dan racun, misalnya kalajengking, ubur-ubur, dan hama tanaman, misalnya pada belalang dan ulat. Selanjutnya, peran positif vertebrata diantaranya kuda untuk alat transportasi, kerbau untuk membajak sawah, daging ikan merupakan sumber protein tinggi. Nah, sedangkan peran negatif vertebrata diantaranya penyebar dan
penular penyakit, misalnya tikus. Kemudian hama tanaman, misalnya tikus, babi hutan. Selanjutnya pemakan hasil tanaman, misalnya tikus, kalong, babi hutan. Kemudian penyebar bisa dan racun, misalnya ular. Kemudian penyebar virus, misalnya kelompok Apes. Nah, itu dia tentang kingdom Animalia atau kingdom hewan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.